akan menjelaskan mengenai struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva, yang dapat digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan return on investment atau ROI dengan economic value added, dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif-alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Umumnya, para manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, menghasilkan laba yang didapatkan dari sumber daya tambahan jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengambilan yang memadai. Tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas. Tingkat pengembalian atas investasi atau ROI adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya numerator adalah pendapatan yang dilaporkan dan pada laporan keuangan. Penyebutnya denominator adalah aktiva yang digunakan. Nah, nilai tambah ekonomi atau EVA adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal capital charge dari laba operasi bersih, net operating profit. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 432181101114. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang akan meningkatkan EVA. Nah, berikut adalah tindakan-tindakan yang akan meningkatkan EVA sebagaimana ditunjukkan oleh 4 persamaan berikut. Nah, yang pertama, peningkatan ROI melalui business process engineering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua, investasi aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Yang ketiga, investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal. Dan yang terakhir, yang keempat, peningkatan penjualan margin laba atau efisiensi modal seperti rasio penjualan terhadap modal yang digunakan atau penurunan persentase biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan. Nah, tindakan-tindakan tersebut jelas merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan. Selanjutnya tentang pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Nah, dalam tambahan mengevaluasi manajer itu beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Lalu, dalam mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas, laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan
Dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Sekian, terima kasih. Eva versus Roy. Ada 3 keuntungan dari Roy. Yang pertama, Roy merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, Roy mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa memperdulikan ukuran dan jenis usahanya. Eva tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini, tetapi pendekatan Eva juga memiliki beberapa keuntungan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul daripada ROI, yaitu 1. Dengan Eva, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Di lain pihak, pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda dengan investasi di antara unit-unit usaha. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan keseluruhan laba. Penggunaan Eva sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini berhubungan dengan investasi aset yang ROI-nya berada di antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai oleh investasi tersebut. Yang ketiga, Eva adalah tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keempat, Eva berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Eva diukur dengan cara sebagai berikut. Eva sama dengan laba bersih dikurang beban modal. Beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan, atau bisa dibilang juga Eva sama dengan modal yang digunakan dalam kurung ROI dikurang biaya modal. Halo, saya Fitri Haryati. Saya akan menjelaskan bagaimana pengukuran aset dalam pengelolaan aktiva. Yang pertama ada kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara pusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Lalu yang kedua ada piutang. Memasukkan unsur piutang pada harga jual atau pada harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan. Lalu yang ketiga ada persediaan. Persediaan biasanya dicatat dalam jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Yang keempat ada modal kerja secara umum. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancarnya. Lalu yang kelima ada properti, pabrik, dan peralatan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Lalu yang keenam ada aset-aset yang disewa guna usahakan. Sewa guna usaha finansial adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Yang ketujuh ada aktiva yang menganggur. Suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Yang ke-8 ada aktiva tidak berwujud. Keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran, serta kemudian mengamortisasinya selama masa manfaatnya. Lalu yang ke-9 ada kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari memberi pinjaman, investasi modal, dan laba ditahan. Yang ke-9 ada beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif atau rate yang digunakan untuk menghitung beban modal. Yang ke-10 ada
survei praktek. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersihnya. Perkenalkan, nama saya Reni Yunianti. Saya akan melanjutkan presentasi sebagai berikut. Laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Laporan ekonomi berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan. Penekanannya adalah pada biaya penggantian atau replacement cost. Secara konsep, nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Berikut contoh kasus ROI. Perusahaan A, B, C mempunyai 3 divisi, yaitu divisi A bagian pemasaran, divisi B bagian produksi, dan divisi C bagian pemasaran sekaligus produksi. Berikut data keuangan dari tiap divisi. Aktiva lancar, masing-masing divisi adalah sama sebesar $100.000. Aktiva tetap divisi A tidak ada, aktiva tetap divisi B $1 juta dan divisi C $500.000. Total aktiva divisi A adalah $100.000, divisi B $1.100.000 dan divisi C $600.000. Laba sebelum penyusutan dan biaya pengembangan pasar divisi A, B, dan C masing-masing sama adalah sebesar $200.000. Perusahaan ABC menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Untuk mempertahankan pasar dan fasilitas produksinya, perusahaan harus menginvestasikan dana sebesar $100.000 setiap tahun untuk pengembangan pasar di divisi A dan $50.000 tiap tahun di divisi C. Hal tersebut dibebankan sebagai biaya. Perusahaan juga harus mengganti fasilitas produksi sebanyak 10% tiap tahun. Dalam kondisi ini, berapa tingkat pengembalian tahunan dari tiap divisi? Kita simak jawaban berikut ini. Sebelumnya, kita harus menghitung laba bersih dari masing-masing divisi. Nah, pertama, laba sebelum penyusutan dan pengembangan pasar masing-masing divisi sama, yaitu sebesar $200.000, dikurang dengan biaya penyusutan dan biaya pengembangan pasar, baru kita dapat laba bersihnya. Nah, biaya penyusutan divisi A itu tidak ada. Kenapa? Karena aktiva tetap divisi A tidak ada. Dan divisi B adalah sebesar $100.000. Dari mana $100.000? Yaitu divisi B mempunyai aktiva tetap sebesar $1 juta. Karena perusahaan ABC menyusutkan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus dan selama 10 tahun, itu jadinya 1 juta dibagi dengan 10 tahun. Karena perusahaan ABC tidak mempunyai residual value untuk masing-masing divisinya, dan divisi C adalah $500.000 dibagi 10 tahun, yaitu $50.000. Biaya pengembangan pasar $100.000 untuk divisi A, divisi B tidak ada, dan divisi C $50.000. Jadi kita dapat laba bersih dari masing-masing divisi A, B, dan C adalah sama, sebesar $100.000. Nah, kita sudah dapat laba bersih, sekarang aktivanya. Nah, aktiva lancar, aktiva tetap, bagaimana sudah disebutkan di soal, itu adalah aktiva lancar divisi A $100.000, divisi B $100.000, dan divisi C $100.000. Untuk aktiva tetap, divisi A tidak ada, divisi B $1 juta dan divisi C $500.000. Total aktiva divisi A $100.000, divisi B $1.100.000, dan divisi C $600.000. Bagaimana cara menghitung tingkat pengembalian investasi atau ROI-nya? Dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Jadi untuk divisi A berhasil mendapatkan laba $100.000 dibagi dengan total aktivanya $100.000 dikali 100%, kita dapat 100%. Dan divisi B $100.000 dibagi $1.100.000,
adalah 9%, dan divisi C 100.000 dibagi dengan 600.000 adalah sebesar 16,67%. Sekian.